Jadi kemajuan itu benar apabila langkah kita itu semakin mudah dalam kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu masih sulit dicapai, berarti belum maju, gitu loh. Makanya negara maju kayak Skandinavia, pendidikan gampang, artinya mau cari kepintaran gak bayar lah ya kan, itu kemudahan. Naik transportasi di dalam negeri, di negara yang maju itu semua pendidikannya itu gratis, ya. Sudah gratis, kualitasnya unggulan. Di sini sudah nggak gratis, kualitasnya buruk. Jadi di situ ya. Udah mahal, kualitas buruk. Iya, jadi begitu Mas. Jadi ke depan itu satu konsep merdeka tadi. Kalau sudah merdeka, orang ingin maju. Kalau ingin maju berarti semakin hilang segala rintangan. Nah, kita sekarang tiba pada satu episode, di mana episode ini kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, Pak Kojim. Ini kan terjadi sebuah fenomena yang sangat unik gitu, Pak. Bahkan mungkin historis gitu, di tengah dunia modern yang bergerak sangat cepat, tiba-tiba muncul anak-anak muda yang mulai berbalik arah, berputar 360 derajat. Mereka tuh pakai pakaian-pakaian adat, belajar tembang-tembang kuno, aksara-aksara kuno gitu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ikut tapa brata, ya. Terus mendalami spiritualitas leluhur. Baik itu di Jawa, di Sunda, di Bali, dan dimanapun berada gitu. Dan menariknya, mereka nggak disuruh sama orang tuanya, Pak. Tapi karena ada sesuatu yang mungkin memanggil di dalam dirinya. Nah, ini menurut Pak Kojim sekedar tren, seperti orang beli emas, atau sebenarnya ini adalah kebangkitan kesadaran baru, kebangkitan Nusantara yang orang sering gembar-gemborkan itu, Pak. Gimana, Pak Kojim? Ya, jadi dalam hal ini perlu saya tegaskan, ini bukan tren. Ini dulu ya. Nah, kalau bukan tren apa? Proses. Ya. Jadi yang nama zaman atau waktu atau masa itu mempunyai siklus. Ya, seperti hari. Dalam 24 jam itu punya siklus kan. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi. Ya. Tapi siklus 24 jam hari ini bisa berbeda dengan siklus 24 jam besok. Jadi manusia hidup itu ada di dalam siklus. Nah, siklus itu dari yang paling kecil yaitu harian, terus sampai tahunan, sampai windu, sampai abad, ya, sampai milenium. Jadi ini namanya siklus. Jadi di dalam ajaran Jawa, zaman itu mengalami satu siklus besar, itu selama 33.600 tahun. Jadi itu siklus besarnya. Ya. Dan dalam siklus besar ini terdiri dari 4 periode. Ya. Yang pertama adalah yang disebut periode atau zaman Kertayuga. Ya. Jadi kalau 33.600 tahun dibagi 4 masing-masing 8.400 tahun masing-masing. Ya. Nah, ketika di zaman Kertayuga, ini alam ini bergerak, ya, mendorong orang itu namanya Kerta atau Satya itu selalu jujur. Ya, jadi orang itu selalu jujur, nggak mau perang, maunya itu hidup bareng dan sebagainya. Jadi bangsa apapun bisa hidup tanpa harus berselisih atau konflik. Ya. Dan orang juga tidak ngusik apa yang dilakukan oleh pihak lain kalau itu berbeda dengan dirinya. Ya. Nah ini 8.400 tahun. Ya. Kemudian masuk periode berikutnya. Itu namanya kalau orang Jawa bilang itu Tirta Yuga. Kalau
bahasa Sanskertanya itu Treta Yuga, tapi orang Jawa Tirta Yuga. Tirta itu air, ya. Jadi artinya kalau Tirta Yuga itu, karena ini tadi asalnya itu sudah jujur, jadi berikutnya itu tinggal ngikuti kayak air aja. Tapi sudah mulai ada gejolak, namanya air kan, ada batu penghalang ya, terus ditabrak. Jadi sudah mulai ada istilahnya itu sedikit-sedikit gejolak-gejolak untuk berperang dan sebagainya, itu ada ya. Juga 8.400 tahun. Kemudian periode ketiga ya, berarti setelah 8.400, 16.800 tahun, setelah itu masuk ke Dwapara Yuga. Nah, di Dwapara Yuga itu benturan-benturan semakin banyak, sehingga kalau tadi ngikuti kayak model air akan tidak selesai. Maka dia mulai emosi. Dia mulai emosi ya. Jadi di zaman Dwapara Yuga itu mulai emosi. Jadi perang mulai banyak, berkecamuk dan sebagainya. Nah, tidak terasa juga 8.400 tahun. Nah, sekarang pada periode yang keempat, artinya yang terakhir dalam siklus itu namanya Kali Yuga. Karena isinya itu perang, jadilah Kali. Kali itu artinya banyak kejahatan. Nah, itulah yang di dalam agama disebut zaman Adam. Jadi ini sejak 6.123 tahun sebelum Masehi, yang orang Barat menghitungnya zaman Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Tapi kita sebagai orang Jawa menghitungnya sejak 6.123 sebelum Masehi. Kita lebih tua dari zaman Adam itu. Lah iya, maka kita otomatis kan di situ, karena sebelumnya itu perang, maka jangan heran kalau di dalam Al-Quran dikatakan mengapa mengangkat khalifah dari manusia. Bukankah manusia itu sudah saling menumpahkan darah? Ya, nah, sedangkan orang-orang yang halus budinya dan sebagainya disebut malaikat itu kok bukan kami saja. Nah, jadi di situ ya. Nah, di wilayah barat, agama itu wilayah barat, Mas. Kalau wilayah timur itu ya, sebenarnya agama dalam pengertian kelompok itu tidak terlalu diagungkan. Jadi agama itu hanya sekedar identitas, kayak pakai baju gini aja. Jadi seperti itu. Maka ada beda, pisah ya. Oleh karena pisah itulah pada awal tahun 1900-an ada Rudyard Kipling yang mendapatkan hadiah Nobel karena menyatakan East is East, West is West, never the twain shall meet. Jadi timur ya timur, barat yang barat ya. Tidak pernah keduanya itu bisa bertemu. Nah, orang timur itu karena dasarnya itu pada rasa ya, maka tidak terlalu terjadi perbedaan. Karena rasa itu gini loh, aku makan nasi ya, Mas Hendra makan nasi, belum tentu nasi yang sama dimakan itu penilaian rasanya itu sama. Iya, Pak. Makanya tidak marah pada orang. Ya aku seneng ini, ya sudah selesai. Ya. Tapi di barat, lain cerita. Karena barat itu secara alam itu lebih ekstrim daripada timur. Lihat saja misalnya negara Timur Tengah itu kan klasifikasi barat. Itu gersang, Eropa banyak, gunung-gunung batu yang jadi ekstrim. Karena ekstrim itu dia tidak menggunakan rasa tapi menggunakan rasio. Nah, rasio ini yang membuat fanatisme kelompok gitu loh ya. Jadi ini persoalannya. Nah, anak-anak muda sekarang ini ya, kalau tadi kan 8.400 tahun kan. Kalau 6.123 sebelum Masehi ya, untuk mencapai 8.400 itu nanti 2.277. Nah, sekarang ini sudah 2.000. Jadi wilayah 300 tahun itu namanya zaman peralihan.
Jadi dari Kali Yuga kembali ke Kertayuga. Karena kembali ke Kertayuga, jadi pola pikirnya menjadi aku seneng dulu leluhur pakai ini, jadi seperti itu kembali, ya. Jadi tidak lagi harus ngikuti yang sudah ada. Jadi ini hanya soal siklus saja Siklus ya. saja. Makanya ya. siapa yang tidak bisa ngikuti peredaran siklus ya nanti tertinggal. Oh. Sama dengan gini kan. Misalnya ini sudah masuk musim hujan, tapi orang tidak lekas-lekas nanam, nah nanti begitu musim kering dia tidak menghasilkan apa-apa. Siklus ini berlaku nggak Pak untuk pola kepemimpinan Nusantara? Misalnya dulu Iya, namanya Jaya termasuk. Negara, Kartanegara, sekarang Betul. siapa itu? Ya termasuk. Oh. Jadi ya perilaku orang, ya gitu. cara orang memimpin dan sebagainya. Makanya orang Jawa itu kalau dari kajian Primbon ada yen wus tekan ing janji. Jadi artinya ada janji. Janji itu apa? Peralihan itu tadi ya. Jadi di situ. Kalau belum waktunya gitu loh. Mau dicoba apa saja ya susah. Tapi kalau sekarang siapa menghalangi, ya ini alam akan menggeser. Ya, siapa yang menghalangi itu alam akan menggeser. Alam yang akan bertindak, ya. Karena itu siklusnya. Jadi di situ. Ini nah, menarik perspektif. Bahwa alam menggeser disebut Tuhan yang menggeser itu terserah. Gitu loh ya. Tapi secara faktual kan orang lah di Al-Qur'an kan dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa segala sesuatu. Tadi saya katakan kan, kata-kata tidak serupa segala sesuatu itu bisa dimaknai dua. Ya, bisa dimaknai memang nggak ada rupanya, tapi tetap sesuatu, tapi nggak ada rupanya kan gitu kan. Atau ya tidak ada. Karena memang yang tidak ada itu yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Iya, yang ada itu totality, yang ada itu totality gitu loh. Alam semuanya totality gitu. Ya. Nah, siapa yang mengingkari jalannya totalitas ya akan tersingkirkan. Jadi seperti itu. Iya Pak. Jadi ini masa 300 tahun itu istilahnya kalau di persentase kan kecil sekali kan. 8.400 itu kalau 10%-nya saja 840 tahun. Jadi ini hanya 3%-nya saja. Ya, itulah pelan-pelan anak-anak kecil sekarang ini sudah nggak mau ikut yang anak saya yang kelas 5 SD aja itu Pak, tiba-tiba aja aku nanti kalau ke Bali mau pengen ikut melukat, padahal dia Muslim gitu kan. Dan anak-anak muda yang lain juga mulai Pak tanpa diajarin dia mulai timbul pertanyaan di dalam diri itu tanpa disuruh, siapa sih aku ini? Betul. Terus kemudian dari mana sih aku berasal gitu. Jadi ini kan sebenarnya bentuk memori jiwa yang sedang bangkit, semacam kayak DNA spiritual Nusantara mulai aktif kembali gitu aktif ya Pak kembali, ya? Aktif kembali. Contoh yang saya sudah mengajarkan kembali yang namanya Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha itu karya sastra Empu Kanwa. Empu Kanwa menulis sastranya yang Empu Kanwa itu yang hebat itu antara tahun 1025 hingga 1030. Sekarang itu 2025. Lah kok saya muncul ngajarkan itu? Siapa yang mendorong selama 1000 tahun? Ini kan 1000 tahun persis. Ya artinya alam itu begitu. Jadi saya bisa menyuguhkan Arjuna Wiwaha tidak dalam perspektif masa lampau, tapi masa sekarang. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi seperti itu. Tapi saya tidak perlu menyalahkan yang terjadi pada masa lampau, karena itu perspektif. Karena iklimnya memang berganti, walaupun topiknya tetap sama. Topiknya musim kemarau misalnya, tapi sudah berganti. Kemarau masa lalu berbeda dengan kemarau sekarang ya. Kalau masa lalu tidak terlalu panas, tapi kalau kemarau hari ini panasnya setengah mati. Beda ya Pak ya, cuacanya sekarang bisa diubah-ubah. Iya, jadi cuacanya aja beda gitu loh ya. Tapi kalau menurut Pak Kojem, perbedaan hubungan antara kesadaran spiritual kita hari ini dengan warisan para leluhur yang dulu yang selaras dengan alam itu gimana Pak Kojem? Loh iya, nanti ya juga akan kembali ke selaras alam karena itu pola kan. Karena itu pola. Tapi selaras alam itu kan alamnya juga berubah. Misalnya dulu belum ada
Ya kayak yang dipakai sekarang, ada kamera, ada AI dan sebagainya. Tapi keselarasan tetap, nanti orang tidak bisa lagi misalnya menggunakan AI sembarangan. Ya, karena akan bisa merugikan atau membahayakan orang. Tapi AI akan dipakai untuk istilahnya itu kesejahteraan hidup bersama, seperti itu. Ya. Nah kalau kemudian kita lihat tuh Pak, kan sekarang tuh kan kayak ada apa ya, ada rasa bangga, ada rasa kelihatan apa ya, keren gitu kalau kemudian memakai pakaian-pakaian tradisional gitu kan. Nah, terus kemudian pakai ikat kepala, ya kayak di Bali itu kan bagus-bagus gitu. Orang tuh kayak seneng banget gitu dengan suasana seperti itu Pak. Itu terjadi karena mungkin kita udah terlalu lama bahwa dunia modern tuh dipenuhi sebuah kebisingan, dan kemudian mereka mulai rindu dengan apa ya namanya, keheningan gitu, ke akar atau ke sumber, atau gimana Pak? Iya, jadi kan gini, ketika terjadi berbagai macam pernik-pernik kehidupan, ya kan, tentu bagi yang sedang istilahnya itu di dalam ruang diskotik, ya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang sunyi itu. Iya. Tetapi di luar diskotik orang butuh kesunyian. Nah, jadi anak-anak generasi Gen Z, Gen Alpha ini sudah mulai berpikir, aku tidak ingin ikut bising di dalamnya. Nah, jadi ada panggilan namanya primordial. Primordial itu adalah ya akar dari segala tatanan sosial pada zaman dulu. Ya, sehingga sekarang menjadi terbentuk seperti ini. Jadi akarnya gimana sih kembali? Orang butuh kesederhanaan, orang tidak butuh flexing. Walaupun yang di diskotik butuh flexing kan gitu kan. Ya butuh tampil dengan segala ornamennya. Tapi ada orang yang enggak, tujuanku itu adalah hidup bermanfaat, bahagia, dan damai, bisa membawa kemajuan. Jadi maju tapi tidak dalam bentuk berlomba secara buruk, tapi maju dalam bentuk bagaimana menjadi kehidupan semakin mudah. Jadi kemajuan itu benar apabila langkah kita itu semakin mudah dalam kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu masih sulit dicapai, berarti belum maju, gitu loh. Makanya negara maju kayak Skandinavia, pendidikan gampang, artinya mau cari kepintaran gak bayar kan, itu kemudahan. Naik transportasi di dalam negeri gak bayar, ya kan. Ya. Orang juga tidak tidak dipajak kalau itu bukan penghasilan. Ya. Jadi pajak itu hanya ada pajak penghasilan. Tapi orang misalnya tidur ya nggak perlu dipajak, wong itu bukan penghasilan. Ya. Tapi hotel menyediakan orang tidur, ya dia penghasilan hotel yang nanti keuntungannya kena pajak, kan seperti itu. Sehingga orang mudah untuk cari yang baik, tidak ada hambatan. Nah itu tujuan kita ke depan. Jadi kalau kita ke depan masih harus keserimpet ini, harus kesandung ini, harus terjerat ini, ya berarti kita belum maju gitu loh. Ya, karena nggak maju-maju itu karena pengetahuannya kurang. Ya, karena pengetahuan kurang, jadi di situ. Nah, makanya di negara yang maju itu semua pendidikannya itu gratis, ya. Sudah gratis, kualitasnya unggulan. Di sini sudah nggak gratis, kualitasnya buruk. Jadi di situ ya. Udah mahal, kualitas buruk. Iya, jadi begitu Mas. Jadi ke depan itu satu konsep merdeka tadi. Kalau sudah merdeka, orang ingin maju. Kalau ingin maju berarti semakin hilang segala rintangan. Nah, jadi di situ. Sekali ngasih makan gratis saja ada racunnya, berarti iya, gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak titik balik kebangkitan ajaran leluhur Nusantara yang sudah dirindu-rindukan. Ya karena selama ini kita ngalah gitu ya Bapak Jem ya. Tapi sengalah-ngalahnya kita kalau sudah alam berkehendak, siklus sudah waktunya, nggak bisa dibendung lagi gitu ya Pak ya. Sebenarnya bukan karena kita ngalah Mas, karena memang kondisinya belum memberikan kesempatan.
Kondisinya belum Kondisinya. memberikan kesempatan. Lah, tapi kondisi itu ada endingnya, tidak ada kondisi yang Iya. Berlarut-larut kekal, terus berlarut-larut ya. Maka di dalam salah satu ajaran kitab kuno itu gini, ya. Tidak ada sesuatu yang kekal, ya. Dan ya, tidak ada kekekalan pada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang kekal dan tidak ada Dan kekekalan tidak pada ada sesuatu. kekekalan pada sesuatu. Setuju sih. Ya. Nggak ada yang abadi. Ya, nggak ada yang abadi. Semua itu berproses. Nah, dalam proses itu pasti ada pada putaran baik, terus ada gelombang, terus nanti baik lagi. Sama dengan kita naik pesawat terbang kan, dikatakan mulus kalau pas cuaca buruk dia hanya sedikit kena gelombang. Ini kan tapi mulus lagi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mengapa di Indonesia ini kok susah bener ya untuk maju itu? Karena negara ini menjadi incaran negara-negara maju. Karena sumber daya alamnya. Iya, karena sumber daya alamnya. Makanya ada orang yang mengatakan orang tidak bisa maju karena kutukan sumber daya. Kutukan sumber daya. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam berlimpah, ya kan? Kita menjadi malas, jadi terkutuk dipakai oleh orang-orang lain. Sama halnya dengan orang tua yang sudah settle secara kemakmuran, nggak kurang apa-apa, itu justru melahirkan anak-anak yang rapuh. Betul. Ya, banyak anaknya orang-orang kaya, jadi justru nggak jadi orang pintar. Situasi sulit melahirkan orang-orang yang tangguh. Betul. Jadi seperti itu. Ya. Bangsa juga begitu ternyata. Bangsa juga begitu. Jadi, jadi jangan mengira melihat Indonesia yang kaya begini dibiarkan supaya maju. Ya. Justru kamu harus tetap jadi pekerja. Iya, Freeport dapat 0,003% iya, bukan jadi leader, gitu ya, Pak ya. Ya, cuma follower yang dikasih makan. Oke. Makanya selama 80 tahun merdeka ya tetap ya. Kita sekarang sudah mulai tersaingi oleh Vietnam yang baru merdeka tahun 75, selisih 30 tahun kemerdekaan. Investor banyak lari ke sana juga. Iya. Tapi bisa menarik lagi karena kita alamnya ini kalau kita sudah merdeka tadi. Iya. Jadi bukan merdeka karena ngomong-ngomong, tapi realitas kehidupan kita itu sudah merdeka. Orang mencari pendidikan tidak terhambat. Orang yang suka berbohong, suka nyuap nggak dapat tempat. Jadi mendorong orang itu orang yang benar yang dapat tempat. Ya. Mengapa investor itu lari? Karena dianggap di sini banyak penghalang, banyak hambatan, banyak ormas. Nah iya, ya. Akhirnya ya mencari negara yang memberikan kemudahan. Jadi seperti itu. Ya. Oke, menarik Pak Gojim ya. Terima kasih atas pencerahannya. Makin berani, makin tajam apa yang disampaikan Pak Gojim ya. Thank you Pak Gojim. Sama-sama. Ada satu hal Pak Gojim yang mungkin ini butuh komentar dan tanggapan Pak Gojim ya. Suatu hari saya tuh dapat WA dari seorang ibu. Intinya itu apa ya? Saya tuh diajak, digiring untuk kemudian mendapatkan uang yang bisa berlipat-lipat dengan saya bergabung ke padepokannya Dimas Kanjeng Taat Pribadi karena sudah keluar bebas dari penjara. Tadi sempat kita ngomong soal Tuhan ya. Tidak sedikit komentar teman-teman, Tuhanku adalah uang gitu. Pak, sudah keluar dari penjara, tapi padepokannya masih rawami lagi. Gimana Pak Gojim melihat hal itu? Ya, kalau kita melihat hal itu, ya kan, memang itu tadi Mas, kalau orang ya dimasukkan penjara karena hanya perkara politik ya, itu tidak akan menimbulkan istilahnya hal-hal yang membuat dia ketakutan dan sebagainya. Kalau bukan karena kalau politik. Ya, politik kan zaman dulu misalnya Bung Karno di penjara oleh Belanda, ya keluar tetap aja disanjung orang. Ya, nah kalau kasus-kasus yang menyebabkan orang karena itu ada peristiwa politik, ya dia memang perlu sosialisasi kembali dengan masyarakat lingkungannya.
Jadi ada misalnya saya lihat ya, yang kemarin itu dari salah satu yang dijarah itu, akhirnya malah selamatan, ngundang tetangga-tetangganya, ya dianggap saja rumah yang lagi dijarah itu dia sial. Jadi sekarang selamatan bersama. Jadi itu menyikapi saja, ya. Jadi jangan hal yang pernah dialami pahit, tapi terus itu hanya dirasakan sebagai kepahitan. Tapi harus ditukar dengan kemanisan, kan gitu. Jadi caranya itu. Ya, jadi peristiwa misalnya apa itu dulu ya bisa saja itu fitnah, bisa saja itu bisa saja ya, tapi karena persoalan itu masuk penjara. Tapi memang ada Pak orang yang punya kemampuan kayak gitu bisa datangin uang gaib tuh, kalau Pak Koji masih percaya itu? Loh iya, saya itu baru pulang ke Surabaya dan di sana itu diberitahu orang yang jelas-jelas akrab ya kan dengan saya ya. Dia itu bilang, Pak, ya, di sini banyak ketipu. Jadi ada orang, misalnya kalau kamu butuh uang, apa itu 1 M, setor sini, apa itu 30 juta. Ya, 30 juta. Ya, orang kan dibuktikan kan, ini betul. Nanti uangmu kamu tarik kembali kalau enggak ada 30 juta itu. Ya. Betul, keluar uang ratusan yang nilainya itu 1 M. Ya, cap Bung Karno dan sebagainya itu. Ya. Nah, biasa kan akhirnya semakin laris ya kan. Tapi suatu saat akhirnya ketangkap polisi. Ya, ini cerita di Surabaya tahun lalu ya, ketangkap polisi. Mengapa? Ternyata uang yang diterima 1 M ini kan dipakai beli oleh orang itu, bisa beli, tapi di orang itu setelah nerima dia uang itu, di orang berikutnya itu loh, kok cuma godong daun, cuma daun, tapi dia nggak bisa kan nuduh kamu palsu ya, karena pas nerima itu ya cuma duit kan gitu kan. Setelah disimpan oleh pihak kedua, bukan orang pertama ini, disimpan orang pihak kedua itu kembali sebagai daun. Karena peristiwa yang kembali sebagai daun itu akhirnya ngurut-ngurut dari siapa, akhirnya baru ketangkap. Dan orang yang ketangkap ini entah karena apa pada akhirnya meninggal. Jadi artinya kemampuan menyulap ya itu tetap bisa. Itu bagaimana menjelaskan kemampuan sesuatu hal yang itu bisa dijelasin nggak Pak secara akal gitu? Oh bisa. Gini ya, jangan dikira ya mata kita ini selalu bisa melihat as it is ya. Iya. Jadi gini, ada teman gambar apa itu topeng, gambar topeng, ya kan? Tapi dia gambar itu menggunakan jarum apa ini yang ya gambarnya orang misalnya gadis ya, padahal itu kertas itu kalau dilihat ya kertas putih biasa ya kan, cuma di titik-titik jarum tipis sekali gitu ya. Terus saya itu disuruh coba sekarang ini hanya kertas putih saja kan, iya, terus pandang aja, jangan kedip selama sekian detik. Lalu nanti lihatlah ke sana. Ya, saya lihat. Loh, yang saya lihat di sini tadi rupa gadis di sana itu. Ya. Nah, artinya mata ini, kornea mata menyerap ini sebenarnya memotret titik-titik itu secara utuh. Nah, jadi sama ketika orang ditawari, ini ada buktinya kan. Iya memang matanya tertuju kepada yang sudah misalnya dimanipulasi tadi. Jadi di situ secara teknis. Makanya sulap itu ada sekolahannya. Cuma kan sekolahan sulap yang lakukan dari negara-negara maju. Iya Pak. Iya. Ya. Saya ini diceritai oleh
Mas Kirdi. Mas Kirdi itu kan Tahu. ya tahu kan. Kriminal itu kan. Apanya? Yang pakar Ya, itu ya, kan. ya. Itu kan sekolahnya juga sekolah tentang sulap Iya. di Amerika itu. Mas Kirdi temannya Bosman ya. Iya, iya. Jadi dia bisa, artinya orang itu pikirannya itu Oh iya. disulap seperti itu. Nah, makanya saya sering mengatakan kita itu ada tukang sulap tapi bukan sekolahan. Karena itu tidak bisa membuat trik-trik istilahnya yang hebat ke depan. Tapi gini Pak, dari saya tidak mau masuk ya ke dalam ke hal metafisiknya, tapi lebih pada bagaimana sih Pak membentengi diri kita semuanya itu biar kita itu nggak greedy, gampang tertarik ketika kemudian ini ada investasi, tapi ini instan, ya termasuk mendatangkan uang gaib dan lain sebagainya gitu. Nah itu gimana cara ngebentengin diri? Sederhana saja, kita harus menumbuhkan logika yang benar. Selama itu bukan proses yang biasa kita ketahui, kita tidak perlu kepencut atau apa. Hanya itu saja. Enggak, pokoknya saya kepengen sugih ya karena kalau bekerja dengan benar dapat gaji gede. Ya tapi kan kenyataannya itu. Yang masuk di lingkaran situ, lingkaran Kanjeng Dimas Taat pribadi itu banyak orang-orang yang waras juga Pak. Orang-orang bukan masalah profesor warasnya, segala Mas. macam. Bukan masalah warasnya. Jadi di dalam kitab-kitab Jawa kuno itu diterangkan, ya, Anda lebih menekankan kehendak atau keinginan. Ya, kehendak untuk kaya berbeda dengan keinginan untuk kaya. Ya, kalau kehendak untuk kaya tentu dicari jalan yang sebenarnya. Tapi kalau keinginan untuk kaya, yang penting bisa kaya. Nah, saya harus mengikuti ya sesuai yang logis ya, yang tidak berupa yang saya ini tidak tahu apa-apa kok terus dibuat tanpa ada, tidak mau seperti itu. Ya, jadi akhirnya nggak pernah katut atau apa ya. Sama ada orang yang juga memberitahu saya ya, wah saya hampir saja kena kalau saya tidak ingat logika yang sewajarnya gitu. Jadi gini ya, dia ada orang datang, ya, orang ini orang perempuan, Mbak, saya kepengen ke Bank Mandiri. Di mana ya Bank Mandirinya itu? Padahal Bank Mandirinya itu tidak jauh dari situ, ya kan? Terus ditunjukkan itu kan Bank Mandiri, bisa diajak ke sana. Nah, dia sadar, wah ini berarti di luar logika. Enggak lah, kan sudah saya tunjukkan ke sana aja sendiri. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi di sini itu harus secara realistik apa adanya, ya. Jadi di situ. Itu menurut Pak Kojim kayak Kanjeng Dimas tuh dibantu perewangan, jin kayak gitu nggak? Sampai ke situ nggak kira-kira? Gini, ya. Di dalam ilmu Jawa itu memang macam-macam. Ada yang memang ada ilmu kayak gitu? Ada. Ada secara perewangan, ada yang karena dia tidak pakai perewangan, tapi dia istilahnya itu ngumbar hawa nafsu. Jadi nafsunya itu yang diperkuat sehingga menjadi kekuatan afirmasi dirinya. Aku bisa nyuri, misalnya, ya tanpa diketahui orang. Tapi karena itu dilatih terus, jadi nggak pakai itu kedukun, nggak pakai bisa. Itu ya Pak ya? Iya bisa. Tools yang Tuhan kasih pada manusia itu sampai segitunya ya? Iya, lah manusia bisa menciptakan komputer kan karena keyakinan dirinya, cuma dia berpikiran benar, kan gitu kan? Lah apa karena ada yang bantu kan tidak? Iya ya. Itu. Dan itu kan juga terinspirasi dengan cara kerja tubuhnya manusia juga. Tubuhnya manusia juga, tapi dia meyakini, dia gali, dia lakukan, ya akhirnya bisa menciptakan pesawat terbang. Tapi kan bagus Pak, kalau muncul banyak orang kayak gitu untuk nyaur hutang negara gitu kira-kira. Beda. Jadi kalau berdasarkan ini nanti ada otoritas. Otoritas bisa nerima. Tapi kalau bisa itu nggak ada otoritas, nggak bisa. Iya. Ini yang harus dipahami. Ya kenapa negara kita ini punya kekayaan alam yang berlimpah tapi kok hutang? Karena tidak ada otoritas yang meyakinkan nilai rupiahnya itu. Iya kan?
Jadi nilai rupiahnya itu perlu otoritas. Ya, begitu kita goyang Jadi orang mau nabung dalam rupiah ketakutan. Iya. Nah, ini perlu otoritas, Mas. Jadi manusia itu selalu ada otoritasnya. Ya, negara misalnya ada menteri semuanya, tapi kalau dia tidak punya otoritas, nggak bisa. Tapi misalnya siapa melawan misalnya Menteri Keuangan, dan padahal Menteri Keuangan sudah benar, masuk penjara. Ada otoritas. Iya. Takut yang lainnya. Iya. Jadi di sini diperlukan otorite atau otoritas. Oke. Nah, jadi di situ. Ya, teman-teman semuanya, kita nanti masih ada satu segmen terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu, barangkali mumpung kita ketemu sama Pak Ahmad Khodjim. Sudah 3 bulan ini kita nggak belajar bareng bersama dengan Pak Khodjim ya, teman-teman ya. Silakan kalau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung ke beliau. Di awal tadi, di segmen yang pertama tadi kita udah ngobrol tentang Pak Purbaya. Keren banget analisanya Pak Khodjim, teman-teman ya. Kemudian kita ngobrol juga soal ini, apa tuh namanya, panggilan jiwa teman-teman muda untuk kemudian kembali kepada ajaran leluhur Nusantara gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kali ya. Kita mungkin istirahat sejenak ya Pak Khodjim ya. Istirahat sejenak, break dulu sejenak. Kita nanti akan lanjutkan dengan satu tema spesial yang terakhir ya. Matur suwun ya Pak Khodjim ya. Rahayu Pak Khodjim. Rahayu. Aduh, kita belajar bersama guru bangsa kita ya teman-teman. Pak Khodjim, kolonialisme itu kan tidak hanya mengambil rempah ternyata, tapi juga merampas naskah mistik Nusantara, menanamkan sebuah stigma bahwa ilmu leluhur itu, ilmu batin itu sebagai sesuatu yang sesat gitu ya. Menurut Pak Khodjim, apakah ini memang benar-benar kolonialisme, bentuk kolonialisme batin yang memadamkan kesadaran bangsa ini, Pak Khodjim? Ya, jadi begini Mas Hendra, ya. Jadi kolonialisme ini kan kalau bahasa Inggris dari kata colonize. Colonize itu berarti menduduki, ya, atau menjadikan bagiannya. Makanya koloni itu menjadikan bagiannya. Iya, kelompok ya. Ya, kelompoknya, ya. Sehingga kolonialisme itu dengan sendirinya menghilangkan apa yang bukan bagiannya. Ya, jadi kayak misalnya untuk mengetahui Nusantara sebelum ada nama Indonesia, ya kan, tentu itu bukan karena tahun 596 terus VOC datang ke sini, tidak. Dia bisa datang 1000 tahun sebelumnya. Karena sebuah bangsa itu untuk bisa diubah polanya itu tidak bisa mendadak begitu saja, ya. Dia harus berproses, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya kenapa Belanda atau Portugis itu baru bisa menjatuhkan Semenanjung Malaka itu tahun 1511. Ya, terus Belandanya sendiri VOC baru ke Banten itu 1596, ya. Pertama, ada peluang karena Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugis yang semula dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam Arab, ya, itu jatuh. Sehingga dia bisa secara frontal bisa melakukan upaya untuk menguasai Nusantara. Tetapi tidak berarti ketika sedang dikuasai oleh Arab itu mereka tidak kemana-mana. Mereka juga mencari kapan nanti kalau bisa bebas saya tinggal ke sini, itu perorangan itu pasti ada. Ya, jadi tidak mendadak seperti orang bangun tidur terus bisa menemukan sesuatu.
ya, dia jalankan. Dia ambil misalnya pada era sebelum Masehi. Jadi kalau kita ambil 1000 tahun berarti tahun 500 sebelum Masehi, ya. Ini dihilangkan. Kalau kita belajar sejarah, 500 sebelum Masehi itu seolah-olah kita zaman prasejarah. Padahal di era tahun 573 sebelum Masehi itu, itulah eranya Majapahit yang pertama. Ya, jadi eranya Majapahit yang pertama. Jadi Majapahit yang 1293 yang dirajai oleh Raden Wijaya itu Majapahit yang kedua. Ya. Sampai hari ini ditolak. Ya, sejarah ada Majapahit Pramasehi itu. Mengapa ditolak? Ya karena ini ada orang-orang yang tetap ingin menguasai Nusantara atau Indonesia ini dari pihak luar. Makanya secara ilmiah ya ditolak terus. Tapi mereka kan tidak bisa membuktikan kenapa ada nama Brawijaya. Padahal pada negara Kertagama, yaitu sebagai ya kitab yang ditulis oleh Prapanca tahun 1365 tidak menyebutkan adanya Brawijaya. Mengapa ada nama Damarwulan? Mengapa ada nama yang namanya Kencana Wungu? Ya, itu semua adalah Majapahit sebelum Masehi. Ya. Nah, mereka sudah belajar gitu loh. Ya, pelan-pelan diwariskan kepada anak cucunya. Sana itu ada itu wilayah-wilayah yang secara kehidupan itu sangat bisa kita butuhkan. Tapi karena terlalu kuat, ya kita nggak bisa untuk merebut. Ya, makanya jangan heran kan ketika era masuknya agama Kristen awal yaitu tahun 1 Masehi, ya kan, itu kan proses-proses juga untuk mencari ke timur tapi nggak bisa. Artinya karena kita masih kuat. Ya, karena kita masih kuat sehingga mereka nggak bisa masuk ke wilayah timur itu. Maka dibiarkan dulu orang dari sana semacam mencari kehidupan di Nusantara. Ya, terus nanti sambil ini bawa keluarga saya, ya. Jadi saya ini diceritai oleh almarhum ayah saya sebelum Jepang masuk Indonesia tahun ke Surabaya tahun 1942 sebelum masuk, ya. Itu tahun 1920-an katanya. Banyak itu orang Jepang di Surabaya itu, ya. Jadi ya sebagai pedagang, jadi seperti itu. Nah, kita jualan rempah-rempah itu sejak sebelum Masehi. Karena itu juga ditemukan di kitab-kitab kunonya bangsa Eropa bahwa dia mendapatkan rempah-rempah itu dari ya wilayah timur, dari istilahnya itu Jabi. Jadi Jabi itu istilah Jawa, ya. Jadi istilahnya itu kalau disebut Jawa itu Nusantara secara keseluruhan. Tapi kalau Jawa Pulau secara khusus itu Jabi, kan gitu, ya. Nah, di sini sudah biasa ada itu. Makanya di dalam hadis Nabi pun ada pemakaian kemenyan. Padahal kemenyan dari mana? Dari Sumatera. Ya. Jadi kita ini kaya akan apa yang dibutuhkan oleh orang hidup. Ya. Nah, tentu tidak bisa kan mereka terus menjajah begitu saja. Ya, begitu Islam sudah jatuh di Baghdad, yaitu tahun 1258, kekhalifahan Abbasiyah jatuh, ya, maka otomatis orang-orang di Timur Tengah banyak digiring untuk masuk ke Nusantara. Loh, kenapa orang-orang ini digiring masuk ke Nusantara? Ya supaya nanti di belakang hari orang yang sudah ditaklukkan itu akan kalah kalau mereka masuk itu. Ya, jadi sengaja digiring. Nah, setelah Nusantara banyak, ya kan, kedatangan orang-orang Timur Tengah, terus mulai ada pindah agama dan sebagainya. Tinggal Jawa kan. Jadi Jawa itu menunggu kelemahan Majapahit. Makanya pada abad ke-15 Majapahit sudah mulai lemah, ya, didoronglah orang-orang dari
Timur Tengah itu memasuki wilayah pantai-pantai dari pulau-pulau di Nusantara termasuk pantai utara Pulau Jawa, ya. Nah, itu ada tulisannya Tompire, ya kan? Tompire itu mencatat ya bahwa ini masih ada kekuatan, ini sudah tidak ada, ini sudah berganti agama Islam, ini masih agama aslinya. Jadi seperti itu, ya. Dan kalau disebut agama aslinya juga belum disebut ada agama Hindu, ada agama Buddha. Ya, itu kan sebutan istilah sekarang. Ya, pada mulanya itu agama lokal begitu saja pada mulanya. Nah, pelan-pelan kan ketika sudah Malaka bisa ditaklukkan, Tompire sudah 2 kali datang ke Pulau Jawa ya dengan menulis Suma Oriental, maka pedagang-pedagang Belanda, pedagang ya, bukan negara. Karena negara Belanda itu belum ada ya. Jadi negara Belanda itu belum ada, tapi pedagang-pedagang Belanda sudah mulai berdagang ke kita, ya kan? Tentu kerjasama dengan orang-orang kita. Nah, di sini kan sudah mulai ada yang karena sudah lemah, jadi ada yang bisa disuap, ada yang bisa ini, ya kan? Mula-mula tidak dihantam itu kebudayaan itu. Jadi yang dihantam dulu ya bisa diterima dengan suapan, dengan ini dulu, ya. Perlahan-lahan, ya. Jadi setelah perlahan-lahan, ya kan, tahun 1596 mulailah, ya, secara perusahaan yang namanya VOC. VOC itu bukan satu pedagang, tapi perkumpulan pedagang untuk East, ya. Jadi Verenigde Oost-Indische, jadi untuk India Timur, ya, yang mulai datang berdagang. Salaman dengan para raja, para sultan dan sebagainya. Ya. Nah, dia tahu ya, suatu negara itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa menjadi bagian dari dirinya. Tadi kalau tidak diruntuhkan semua sejarah dan peradabannya. Jadi pelan-pelan yang runtuhkannya tidak mendadak kan. Jadi misalnya agama Islam ya. Saya dalam podcast ini sudah menyebutkan mula-mula itu kaum sufi. Jadi belum ada istilah Syafi'i, Maliki, itu ya. Nah, namanya kaum sufi itu hidupnya ya asal apa ini secara perilaku sama baiknya sama ya bisa terima. Karena orang sufi itu tidak terusik dalam hubungan masalah fikih ya. Tapi kan terus masuklah Hanafi. Jadi aliran yang pakai fikih, tapi fikihnya itu fikih Hanafi. Ya. Setelah fikih Hanafi itu apa ini di akhir Majapahit itu menguat, maka mulailah dimasukkan fikih Syafi'i. Nah, jadi di sini pelan-pelan sudah digerogoti kepercayaan lokal itu, ya, pelan-pelan digerogoti gitu kan. Nah, Syafi'i itu bisa dorong untuk acara-acara yang sifatnya itu tradisional. Itu bisa hidup bersama. Kayak orang Jawa senangnya apa? Selamatan. Oh, di Syafi'i bisa nerima. Gitu loh ya. Tahlilan di Syafi'i bisa. Ya. Nah, jadi dengan cara itu, ya mulailah orang itu dipisahkan antara yang tingkatan bangsawan dengan yang tingkatan masyarakat kecil. Ya. Jadi di bangsawan tidak diotak-otak dulu kepercayaannya, tapi di masyarakat bawah sudah diubah. Ya. Jadi lahirlah nanti ada cerita Aji Saka dan sebagainya, itu semua adalah buatan di era kolonisasi atau penjajahan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gini loh Pak Kojim, doktrin agama formal itu kan selalu menolak tradisi atau ajaran lokal kita, Pak Kojim. Jadi nolaknya itu bukan karena salah, tapi dianggap mengancam otoritas gitu. Seperti kapan hari ya, yang kolom KTP agama MUI kan juga, wah bahaya ini dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya, apakah masih mungkin ada perdamaian antara iman dan kebatinan, antara syariat dan makrifat? Ya, masalahnya nanti bukan apakah mungkin, tapi kondisi membuat bisa.
Kondisi. Kondisi. Ya, iya kan kondisi itu gini kan Mas. Mula-mula dibangun tren itu kondisi. Ya, contoh misalnya, ketika saya kuliah ya, ada di kelas itu isi 100 itu perempuannya sekitar 45, laki-lakinya 65 itu di jurusan saya. Itu 45 orang itu yang Islam hanya 1 orang yang pakai jilbab. Oke. Ya kan? Tapi kan kondisi pada waktu itu nggak ada urusan orang berjilbab atau tidak. Tapi suatu hari itu bisa dipola, ya kan? Jadi meniadakan unsur lama dengan unsur yang baru. Tujuannya itu tadi kelanjutan tadi, ya Hanafi ke Syafi'i, Syafi'i diganti lagi apa, pokoknya terus diganti supaya sama sekali hilang masa lampaunya. Ya, jadi itu. Tapi kan terus akhirnya berjilbab pun menjadi tren. Ya, kalau kita amati sekarang mulai tren orang menata rambut lagi yang cantik, berhias yang cantik itu tren. Nah, tinggal siapa yang nanti mengkondisikan ke apa itu hal-hal yang misalnya berpakaian sederhana atau alat tradisional dikondisikan. Ketika yang mengkondisikan itu dibarengi bahwa orang sebenarnya yang bersifat kebatinan itu jujur dan sebagainya, tidak mau korupsi, itu dikondisikan. Ya, nanti dengan sendirinya yang lain itu akan nyingkir. Jadi dengan sendirinya seperti itu. Ya. Jadi ini hanya masalah pengkondisian saja. Iya. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, siapa yang bisa membuat pengkondisian? Ya, satu, kepala negara dan kepala pemerintahan yang saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto yang mengatur pendidikan supaya mengkondisikan kehidupan lokal yang semakin baik. Ya, yang semakin maju. Jadi itu. Tentu lewat kebijakan ya. Ya, kebijakan. Polisi pemerintah. Ya, lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Iya. Yang perlu dikonstruk ulang gitu barangkali. Betul ya. Jadi konstruksi ulang, reconstruction. Iya. Gitu. Kita kan selama ini paham ya bahwa Indonesia itu kan sebenarnya sebagai cakra bumi, pusat energi global gitu Pak Kojim ya. Tempat di mana frekuensi bumi dan kosmos itu bertemu gitu. Nah dari sudut pandangnya Bapak Ahmad Kojim yang sudah menulis banyak buku ya tentang ilmu Kasampurnan Jawa dan lain sebagainya, apakah benar bahwa tanah kita ini itu punya kesadaran kolektif yang unik Pak Kojim? Apakah itu yang kemudian membuat manusia Nusantara itu lebih cepat terkonek, terhubung ke intuisi, tersambung ke langit dan ke kebijaksanaan batin? Iya, gini. Jadi kita ini lahir dari budaya yang sudah tinggi. Walaupun dalam perkembangannya kan budaya itu bisa turun. Karena apa? Kan tergantung orangnya kan. Ketika orang-orangnya itu ya lalai, karena itu tadi datangnya penjajah dengan iming-iming dan sebagainya, maka turun kondisi budaya itu. Begitu turun langsung diinjak sekaligus. Ya kan? Tapi kan tadi ada putaran massa, ya kan? Orang mulai tersadar, ya. Di mana? Ya itu misalnya sekarang candi-candi ditemukan di mana-mana, ya kan? Ya. Itu alam istilahnya menjadi saksi membongkar apa yang selama ini ditutupi. Jadi muncul. Di mana-mana muncul candi, di mana-mana ditemukan arca-arca. Karena bangsa kita tahu tidak pernah menyembah candi, tidak pernah menyembah arca. Ya, tapi itu sebagai simbol. Ya, sebagai simbol. Jadi di sini nanti orang-orang yang tadi sudah saya katakan kan, orang-orang kebatinan dan sebagainya itu tinggal sosialisasinya saja. Jadi dia bersosialisasi, mengikuti ya bagaimana zaman ini berproses. Tapi kalau dia tidak bersosialisasi, kita nggak perlu itu, misalnya pesawat terbang, ya nggak bisa. Ya, ini yang harus disadari. Jadi fakta ada AI, ada robot, ada itu adalah fakta. Ya, bukan sekedar gambaran atau apa. Nah, kita orang-orang yang punya kebatinan Jawa yang kuat, kejawen dan sebagainya itu harus bisa mengikuti zamannya itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah bisa ya
tidak perlu bertentangan, dengan sendirinya orang akan bisa memilih. Itu yang dikatakan di dalam Pustaka Widasasangka, nanti pada satu zaman orang itu sadar, loh tiba aku keliru yo. Nah, jadi dikatakan begitu. Ternyata aku ini keliru. Ternyata sing bener itu gini. Nah, itu sekarang sudah mulai, ya, mulai muncul pelan-pelan, ya. Anak-anak yang masih di SMP dia mulai bisa bilang, kok ya, zaman dulu itu cuma gitu. Padahal sekarang ini gini, kok kita dulu hanya disuruh ngaji, disuruh ya. Padahal sekarang ini untuk waktu untuk melihat apa ini, segala ilmu, segala perkembangan itu, ya itu lebih banyak menyita kok, hanya disuruh ke sini lagi. Kan kita akhirnya dikuasai orang terus. Jadi penjajah itu sendiri juga memanfaatkan saja. Memanfaatkan kondisi yang ada, Mas. Jadi kalau kondisinya masih bisa dibawa ke alam-alam halusinasi, alam-alaman, ya dia masuk. Ya, jadi itu tadi bukan hanya rempah akhirnya. Rempah itu artinya sumber daya alam kalau sekarang ini, ya. Misalnya sekarang ya di YouTube misalnya muncul, kita ini sudah menjadi negara Mataram, misalnya seperti itu, ya. Itu sama dengan orang yang akan bisa dimasuki. Kita nyatanya itu tidak begitu, gitu loh. Ya. Jadi kita harus melihat ke depan. Enggak gitu kok. Kalau yang agak miris itu kan ini tuh Pak Kojim, kayak model meditasi, healing, itu kan kalau di luar kayak astrologi, itu kan udah dianggap sebagai semacam kayak sains jiwa gitu kan. Tapi di kita itu justru dianggap tabu lah, klenik lah, sesat lah gitu kan ya. Jadi kita tuh kadang butuh kita kehilangan keberanian gitu loh Pak Kojim untuk mengakui kebijaksanaan diri kita sendiri gitu loh. Jadi selama ini tuh kayak diatur sama mereka, kita nurut sama mereka gitu loh. Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada 7 lapis kesadaran, ya kan. Jadi ketika orang hanya dicegah hanya sampai bumi jantung, ya, ia hanya bisa menerima sesuatu yang emosional. Ya, namanya emosi, kalau dibilangi ikut sesat, dia akan ikut sesat. Dia harus dinaikkan. Bukan hidupmu itu jangan sampai akal pikiranmu tidak berguna. Jadi harus dikatakan bahwa hidup ini dikasih akal pikiran, dikasih rasa, itu harus ditempuh untuk sampai ke sana. Ya. Jadi begitu kita sudah bisa mikir dengan benar, mikir dengan sehat itu apa? Tahu hubungan sebab akibat, tahu hubungan perbandingan, ya, tahu hubungan logikanya, sistematikanya, itu hidup sehat, ya. Jadi akhirnya terus dia ditingkatkan lagi, ayo ke alam spiritual. Jadi menempuh spiritual tidak bisa, ya, dengan sekedar dari emosi ke spiritual, tapi harus mendidik manusia bisa menggunakan akal pikirannya dengan benar dulu. Karena itu landasan. Kalau akal pikirannya sudah bisa bekerja dengan baik, nanti ya ada tawaran, oh bisa self healing begini, itu akan bisa mengikuti. Tapi kalau dari emosi terus diberitahu ada loh self healing, oh itu sesat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ajarkan ke fakta. Ya. Jadi bukan sekedar halusinasi, bukan sekedar ilusinasi, tapi ke fakta. Kalau yang harus dilakukan generasi muda kita apa Pak Kojim? Untuk menyalakan kembali cahaya ini, bahwa kita itu punya sesuatu yang selama ini justru diinjak-injak sama bangsa lain gitu ya. Kan karena kita kan sebenarnya yakin ya bahwa Indonesia ada itu bukan karena kebetulan, ada blueprint dunia gitu saya pikir dengan adanya Indonesia ini. Apa yang perlu dilakukan anak-anak muda agar sekali lagi bentuk kebangkitan spiritual yang sejati itu bukan hanya mentah di tataran wacana, tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata gitu Pak. Ya, sebenarnya Mas, anak-anak muda itu sudah jadi gurunya orang-orang tua. Oke, sekarang ya, kondisi sekarang ini ya. Kondisi sekarang ini, ya karena anak-anak muda itu sudah melihat misalnya HP gunanya untuk apa itu sudah lihat, ya, dan dia akan fungsikan apa.
Tapi kalau orang tua punya HP kan mungkin dipakai untuk bagaimana melihat porno, bagaimana. Jadi anak-anak muda sudah lebih tahu. Ngertinya orang tua cuma pakai lihat porno ya. Nah iya, kan sampai ada kita tahu di DPR segala ya kan. Iya. Kalau anak muda itu sudah untuk bagaimana membangun sistem robotik dan sebagainya itu. Maka orang tua tinggal memberikan jalan. Nah, jadi di situ ya. Jadi jangan lagi ngajari yang muda kalau masalah kemajuan itu. Oke. Saya salut kepada yang sekarang yang generasi baru umur 17, 18, 20 itu pada umumnya sudah berani melangkah. Cuma yang tua belum memberi jalan. Jadi itu. Jadi sekarang orang tua harus ngakui. Sekarang yang muda-muda itu sudah guru untuk masa depan. Bukalah jalan buat mereka bisa melangkah. Jadi itu gitu loh. Ya. Baik Pak Kojim, keren sekali ya. Lengkap kita kajiannya pada kesempatan hari ini. Oh ya teman-teman, nanti mungkin ya di Januari saya akan minta jadwal Pak Kojim ngisi acara di Jakarta ya. Kita akan bikin acara di Jakarta. Teman-teman silakan nanti bergabung sama Pak Wayan Mustika juga rencananya ya. Pak Kojim terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk ngaji Roso. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, terus menjadi guru, ya, terima orang kasih. tua buat semoga kita semua. Yang belajar pun akhirnya semakin terbuka. Amin. Ya. Amin.